beliau ini sangat berpengalaman terutama untuk membantu teman-teman yang ingin memiliki keturunan. Oke, hari ini kita akan sedikit diskusi ya dok, atau tanya jawab ya dok ya sedikit untuk berbagi dengan teman-teman sahabat Hermina di rumah. Baik, tanya sih orang wanita-wanita dengan PCOS itu susah hamil dok. PCOS itu tidak dikaruniai seorang anak atau tidak berhasil hamil. Gitu. Apa sih yang terjadi? Intinya aja deh ya, singkatnya aja. Jadi polikistik itu artinya banyak makan, ngemil gitu, karbohidrat tinggi. Baik dokter, kemudian dok, untuk ibu-ibu nih misalkan dok udah usianya di atas 40, sebenarnya itu mungkin nggak ya dok untuk hamil, dan apakah itu berbahaya untuk ibunya dok? Untuk secara teoritis di berbagai belahan dunia di kedokteran, dan saya juga belajar seperti itu, batas wanita yang aman hamil itu 35 tahun sebetulnya maksimal tuh sebetulnya ya, di buku-buku. Tapi kan sekarang kecenderungan wanita menikah di atas 35 kan banyak. Iya, benar. Bahkan menjelang 40, bahkan 40 tahun. Memang jodohnya seperti itu, dan memang wajangan mungkin karena nggak sadar keasikan kerja barangkali ya. Sehingga dalam pernikahannya itu seringkali sekarang ini dijumpai wanita-wanita yang memang dekat-dekat 40 tahun. Nah, itu tantangan sebetulnya, dan saya itu waspadai sejak kira-kira sejak saya kuliah ke PPDS dulu. Saya menerawang ke depan kira-kira sih bakal seperti ini terjadi. Nah, akhirnya saya pelajari deh bagaimana caranya nih. Oh, ternyata bisa juga, nggak apa-apa. Ya, pertama yang penting si wanita tersebut harus sehat. Sehat dong, ya kan? Iya. Sehat itu kan relatif. Biar mana tergantung, ternyata ada kadung, ada penyakit darah tinggi, ya udah obatinnya dulu. Ya, sambil stabil. Nah, oke. Kedua, misalnya penyakit yang lain di terapi yang baik. Mudah-mudahan memang awalnya dalam keadaan sehat. Nah, apa yang dikhawatirkan sebetulnya sih kalau 40 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas gitu ya, 40 dan sebagainya, dikhawatirkan kelainan bawaan tuh, Arin. Ya, jadi Dokter Arin juga tentu dapat pelajaran yang boleh waktu kita di koas ya, bahwa makin tua usia seorang wanita makin banyak kemungkinan kelainan bawaan gitu. Sekarang memang bisa terjadi seperti itu, namun bisa kita cegah sebetulnya dengan penggunaan antioksidan kuat, kemudian lifestyle-nya dirubah yang baik, makan teratur, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dipersiapkan dulu bisa tuh. Jadi seperti itu pada dasarnya sih bisa, intinya bisa. Bikin sehat badan, kemudian dikasih antioksidan, dipromil. Hamilnya di program yang baik. Nah, suami juga terapi, jangan lupa tuh. Iya, benar. Wanita 40 tentu suami lebih tua kan? Iya, betul. Gitu. Jadi ya berdua harus terapi, minum antioksidan kuat dan sebagainya. Nah, nanti setelah memang hamil, sekarang ada perangkat pemeriksaan laboratorium yang namanya NIPT, Dokter Arin. Non-invasive prenatal test, artinya tes perinatal, tes prenatal maksud saya. Artinya ngetes keadaan janin dalam kandungan ibu, lewat darah ibu, kita bisa ngecek kromosom si bayi. Ada 27 kromosom tuh bisa diperiksa. Bila mana ada salah satu kelainan akan terdetek segera. Nah, kita bisa mendelete kan, kita keluarin bayinya. Gitu. Kalau misalnya kita program nih, ibunya 40, suami 50 misalnya. Tapi ada inform konsen yang bagus lah. Nanti sama-sama mau terima risiko, ya udah kita obati, kemudian hamil, nah, usia 11 minggu ambil darah ibunya, kirim kita ke laboratorium periksa NIPT, nggak lama kok hasilnya, kalau seminggu udah dapat. Bila mana no semua bagus, oke, lanjutkan kehamilan. Nah, ilustrasi kasus nih, baru-baru ini ada ponakan saya sih, ya pasien saya juga, ponakan saya juga, usia 42. Iya. Nah, anaknya kan 2 perempuan, pengen anak laki nih. Nah, oke deh, coba boleh sini. Nah, sebelum maksudnya sebelum hamil, itu program dulu tuh, sebelum 2 bulan sebelumnya di terapi, kemudian lifestyle dirubah, yang sehat-sehat lah. Itu sehat, nah baru promil, hamil, bagus, NIPT-nya bagus, kemudian barusan melahirkan ya tahun bulan Juni kemarin. Anaknya sehat 3,6 laki-laki sesuai dengan keinginan, nah gitu. Saya kira ini dulu ya. Baik. Kita lanjutkan nanti.
Baik, berarti teman-teman yang mungkin ingin hamil atau pada usia tua, kemudian juga mungkin memang kesempatannya untuk hamil itu pada satu usia sudah tua, itu bisa banget untuk mempersiapkan kehamilannya. Kita programkan kehamilannya, baik memperbaiki pola makan, pola hidup, kemudian juga diterapi untuk kedua pasangan. Nanti setelah hamil pun karena usia tua memang sering resiko anaknya ada kelainan bawaan ya dok, bisa nanti diperiksa darah pada usia kehamilan 11 minggu gitu teman-teman. Mungkin saya koreksi nih Dokter Arin. Iya. Mungkin bukan disebut tua barangkali ya. Oh iya. WHO Iya. kan usia tua tuh di atas 70 ya, 70, wanita iya. di atas 60 masalah ya. Jadi dewasa lanjut kan ya. Ya, dewasa lanjut ya. Baik. Gitu barangkali. Jadi usia yang riskan sebetulnya dulunya untuk kehamilan sekarang tidak lagi menurut saya sih. Iya, iya. Baik, berarti gak usah khawatir teman-teman untuk teman-teman yang hamil di usia di atas 35 bisa banget diprogramkan kehamilannya dan juga dicek untuk bayinya sendiri apakah sehat atau enggak seperti itu. Ya. Nah, tadi dokter kan udah menyinggung nih dok mengenai cerita pengalaman ada apa namanya pasien dokter ya dok yang ingin punya anak laki-laki gitu dok. Oh iya, iya tadi yang kesini ya. Iya dok, apakah iya. memungkinkan dok untuk seseorang misalkan ingin hamil bayinya tuh jenis kelamin tertentu, entah perempuan atau laki-laki, itu memungkinkan nggak sih dok untuk diprogramkan? Jadi gini Dokter Arin, untuk program kehamilan memilih gender, jadi dimungkinkan sekarang ini. Pertama dulu kan kita pakai apa namanya fasilitas inseminasi namanya, dimana sperma suami pada saat istri subur sperma suami dipisah X dan Y. Seperti kita ketahui sperma itu kan mengandung dua jenis tuh tipenya, kromosom X dan kromosom Y ya. Nah, untuk laki-laki harus masukkan kromosom Y nih, sperma jenis Y nih ke perempuan, ke ibunya, ke istrinya ya. Nah kemudian kita tunggu. Jika hamil itu insya Allah kemungkinan besar laki. Itu juga kalau perempuan kromosom atau sperma X inilah dari suami dimasukkan ke istrinya ya. Tentu kalau jadi hamil insya Allah kemungkinan besar bayinya adalah perempuan. Itu tapi sayangnya kalau inseminasi kemungkinan hamilnya cuma 50% Dokter Arin. Itu dibandingkan dengan program biasa bisa 70% loh. Kesuksesannya ya dok? Iya bisa, kalau bisa misalnya ya istrinya suruh udah subur, silakan suami berhubungan, nah di situ. Cuman kan kemungkinannya nggak sebagus inseminasi, ya kan. Nah, tetapi akhir-akhir ini saya mencoba beberapa metode yang cukup bisa diandalkan. Tadi kan saya cerita atau menyinggung. Nah, pasien terakhir itu memang saya desain untuk berhubungan biasa, tetapi pakai metode yang khusus gitu. Gitu. Jadi ada beberapa metode khusus yang memang nggak usah pakai inseminasi, bisa dilakukan. Gitu. Saya kira kan di Hermina udah mulai sejak saya ada praktek di sini kita bisa mulai untuk program seperti itu, bisa jadi jawaban. Bisa ya dok ya. Bisa. Kemungkinannya lebih dari 60% lah. Bisa lumayan tuh, ya. Baru inseminasi kan? Iya. 100%. Ya. Baik teman-teman, untuk mungkin teman-teman atau misalkan keluarganya atau kerabatnya ada yang ingin program kehamilan yang memilih gender, bisa banget untuk konsultasi ke Dokter Oki karena ada metode khusus untuk bisa hamil memilih gender dan kesuksesannya kurang lebih di atas 60%. Itu ya dok ya, baik gak usah khawatir, bisa konsultasi. Baik dokter, kemudian dok, kadang-kadang kan dok sering banget orang bilang, ya nih saya susah hamil karena katanya saluran tuba saya itu kesumbat. Apakah memang benar dok ada kejadian seperti itu dok? Seringkali dijumpai di praktek sehari-hari bahwa 80% kalau nggak salah pasangan yang kurang subur itu rata-rata bermasalah di tubanya. Tuba fallopi itu macet, itu mampet. Umumnya kalau dilakukan namanya di rumah sakit biasanya kan HSG, itu hysterosalpingografi. Itu pencitraan dari radiologi untuk melihat gambaran saluran-saluran tadi itu. Kalau mampet, nah udah. Dulu saya belajar pilihannya bayi tabung kan,
Iya. Tapi ya karena saya sebagai klinisi, saya mencoba jalan yang lain. Kan nggak semua bisa kayak tabung. Gitu. Tentu masalah harga ya belum bisa dijangkau kadang rata-rata tuh. Akhirnya saya mencoba suatu metode yang kelihatannya kok saya bisa membuka kembali itu. Jadi tuba yang memang blockage, yang memang sumbat itu bisa dicoba kita buka kembali, mudah dan lebih murah. Gitu. Gak usah pakai operasi. Ada beberapa tindakan yang khusus memang fisioterapi yang memungkinkan bisa membuka itu tuba kembali. Dan sudah saya coba. Mungkin sekarang udah beribu pasien kali ya sejak saya praktekkan itu. Oh gitu ya dok, banyak ya dok ya? Banyak sekali. Itu udah kayak apa ya, kerjaan kayak ngobatin batuk pilek aja jadinya. Oh ya tubanya semua ibu ya udah deh, bikin ini, minuman ini, kemudian harus begini, dan sebagainya gitu. Pokoknya dipromis sehingga mereka tuh bisa ambil kembali dengan cepat. Biasanya butuh waktu cuma 3 bulan sih. Oh lumayan, nggak terlalu lama ya dok ya? Enggak, bisa lah. Jadi jangan kecil hati tuh, iya, semua ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, saya kira udah bisa sekarang. Ya. Jangan kecil hati ya buat ibu-ibu, mama-mama, kalau ada info bilang kayak begitu, merasa dirinya jadi sedih kan, bisa kok, tenang aja, nanti bisa dikonsulkan ke dokter Oki, gitu. Baik dokter, sebenarnya dok selain tadi ada PCOS yang mengganggu siklus menstruasi dok sehingga menyebabkan permasalahan kesuburan juga, ada nggak sih dok permasalahan siklus menstruasi lain yang bikin wanita tuh jadi kurang subur dan sulit hamil dok? Baik, jadi sebetulnya sih saya jawab general kali ya. Untuk promil, untuk sebuah pasangan yang baik sehingga menghasilkan kehamilan, sebetulnya cuma perlu salah 3. Pertama, sperma harus bagus. Oh iya. Itu jangan lupa tuh. Iya benar. Kedua, saluran tadi, tuba fallopi harus lancar. Ketiga, harus ovulasi. Itu intinya. Apapun keadaannya harus ovulasi. Ya. Nah, termasuk PCOS, susah ovulasi. Kemudian prolaktin tinggi, harus ovulasi, Jadi usaha apapun caranya supaya ovulasi aja, nah bisa berhasil hamil tuh. Jadi semua keadaan banyak sih masalah-masalah yang faktor penyebab pasangan ini susah hamil. Umumnya kan 60% dari wanita, gitu, 30% dari pria, sisanya nggak diketahui. Padahal bagus tapi nggak hamil-hamil. Sekarang lagi diteliti faktor infeksi dan sebagainya itu berkenaan dengan faktor tuba infeksi, terus sperma sendiri terkena infeksi. Jadi kita harus steril semua. Memang sih kalau untuk promil pertama kali harus dieradikasi, harus disingkirkan masalah infeksi. Gitu. Itu dulu. Kemudian sehat penyakit-penyakit yang lain, penyerta lain, nah, hipertensi selesaikan dulu, hipertiroid beresin dulu, gitu. Jadi pasangannya harus sehat, walaupun dengan obat, pokoknya sehat nih. Udah sehat baru bisa dipromil. Oh, jadi buat yang ada masalah siklus mens sebenarnya jangan kecil hati dulu ya dok, karena kunci yang dari kesuburan tadi 3 ya dok. Itu aja. Saya punya pengalaman nih, ada pasien haidnya 2 bulan sekali, udah takut banget, ada 3 bulan sekali. Tapi saya buktikan nih bisa ovulasi nih, hamil tuh dalam tempo sebulan saya terapi hamil. Jadi jangan kecil hati dulu. Wah, gue ada kelainan, enggak kok. Yang penting ovulasi. Apa artinya haid? Sering-sering tapi nggak ovulasi. Iya benar. Yang penting ovulasi. Begitu ovulasi, suami bagus, tubanya bagus, hamil itu. Iya. Jadi syarat hamil tuh nggak usah harus haid harus lancar ya, nggak usah. Iya. Kondisi saya begitu. Dalam promil sehari-hari yang saya kerjakan, yang penting periksa hormonnya bagus, kemudian dibuktikan ovulasi bagus, ya udah hamil. Gitu. Jadi emang sih dok kadang yang bikin orang maju mundur buat konsul mungkin karena kecil hatinya duluan ya dok. Iya. Benar. Banyak apapun yang sebabnya bisa tuh. Kecuali satu, kalau lainnya nggak ada, nah saya nggak bisa tuh. Lainnya nggak ada, paru nggak ada udah masalah. Sulit ya dok ya. Nggak bisa tuh.
Baik teman-teman, jadi sebenarnya inti dari semua ini bisa kita konsultasikan asal teman-teman gak kecil hati duluan. Ya, dan mudah-mudahan Dokter Oki bisa membantu teman-teman semua dengan permasalahannya gitu teman-teman. Baik dokter, mungkin sudah cukup ya dok waktunya teman-teman. Nggak terasa ya? Iya nggak terasa udah lama. Untuk teman-teman yang mungkin ingin konsultasi lebih lanjut atau mau tanya jawab lebih lanjut, boleh banget untuk konsul ke Dokter Oki. Nah nanti untuk teman-teman yang ingin konsultasi bisa untuk tanyakan atau melihat jadwal Dokter Oki prakteknya kapan, itu bisa dari aplikasi Halo Hermina loh. Nanti buka aplikasi Halo Hermina di HP masing-masing dan bisa melihat jadwal praktek dari Dokter Oki. Dan untuk teman-teman yang mau mendaftar lewat WhatsApp juga bisa menghubungi ke nomor 0813 8915 8479. Di situ teman-teman bisa untuk mendaftarkan diri jika ingin konsultasi dengan Dokter Oki. Baik dokter, terima kasih banget atas waktunya ya dok, udah ngasih ilmu kita. Jadi juga teman-teman di rumah nggak kecil hati duluan, nggak takut untuk konsultasi ya dok ya. Baik dokter, mungkin dari dokter ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman di rumah dok? Pengalaman saya selama ini, kehamilan yang baik berasal dari ibu atau bapak yang baik, yang sehat maksud saya. Jadi sehat itu tentu harus jelas, artinya berat badan disesuaikan dengan tinggi badan. Kemudian tadi yang sudah singgung, istirahat cukup, kemudian bekerja juga jangan terlalu ngoyoh gitu istilahnya ya. Harus cukup istirahat, makan teratur. Artinya walaupun capek kerja, tapi makan nggak boleh telat itu, sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan, kemudian penumpukan bahan-bahan karbohidrat terutama ya, sehingga mempersulit kehamilan kan. Misalnya terlalu gemuk lah, terlalu kurus lah, itu mempersulit itu. Jadi lifestyle-nya diperbaiki. Jangan lupa olahraga setiap hari. Hanya jalan cepat aja, 30 menit cukup. Walaupun sekurang-kurangnya 30 menit jalan kaki cepat aja, cukup lah. Segitu tuh ya. Jadi mudah-mudahan sih semua jadi lebih baik. Kalau mau hamil jadi cepat ya kan. Kalau mau promil juga cepat jadinya. Ya, baik, terima kasih ya dokter atas waktunya. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Baik, ya saya tutup ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Hermina.